Selamat malam untuk jemaat Kia Condrokusumo. Kita kembali lagi hadir di dalam KPK Online, yang hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Injil Lukas. Dan sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan indah kami bisa mendengarkan firman Tuhan, menggali kebenaran, dan ini semua untuk membangun iman kami, membangun karakter kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati media yang ada, Engkau pakai hamba-Mu yang sederhana ini, sehingga pesan Tuhan bisa tersampaikan dengan baik pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, oke. Shalom. Sekali lagi, kita sudah sampai di Injil Lukas. Kalau minggu yang lalu khotbah disampaikan oleh saudara Steve, dan hari ini saya akan menyampaikan dari kisah Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 37 ya. Dengan judul perikop yang sudah sangat familiar dengan kita, orang Samaria yang murah hati. Kisah ini bisa dibilang kisah yang mungkin kedua yang terkenal ya dari perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah sampaikan. Yang paling terkenal sepertinya sih kisah si bungsu ya. Si bungsu yang minta harta, kemudian dia pergi meninggalkan ayahnya ya. Dan kisah yang kedua yang saya yakin banyak orang yang tahu hal ini, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Bahkan di Israel ada satu tempat yang dipercaya sebagai tempat kejadian ini. Jadi ada yang mengatakan ini tidak hanya sebagai perumpamaan, Tuhan Yesus sampaikan ini betul-betul kisah nyata ya. Karena itu di Israel, dari perjalanan Yeriko menuju ke Yerusalem, ada satu tempat yang disebut dengan Good Samaritan ya. Jadi orang Samaria yang baik hati ya. Tetapi terlepas dari apakah ini kisah nyata atau ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus coba sampaikan untuk orang-orang atau ahli Taurat, mari kita baca dulu ya dari Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Ini menarik. Jadi dia bertanya dengan pertanyaan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tapi diawali dengan untuk mencoba Yesus. Kemarin saya khotbah di dalam khotbah PPK, saya berkata bahwa pertanyaan tidak selalu untuk mencari jawaban. Nah, ini jelas orang ini atau ahli Taurat ini bertanya untuk mencobai. Jadi dia nggak peduli jawaban Tuhan Yesus itu apa, karena dia ingin Tuhan Yesus jatuh di pertanyaan ini. Ya, dia ingin mencobai Tuhan Yesus ya. Makanya pertanyaannya menarik sekali, dikatakan, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Tuhan Yesus balik tanya nih ya. "Lu kan ahli Taurat nih. Nah, apa yang kamu pelajari di Taurat?" Ya. Nah, dia berkata ayat 27, jawab ahli Taurat itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu." Ini dikutip dari Ulangan 6 ayat yang keempat kelima, lebih tepatnya Ulangan 6 ayat yang kelima ya. Bagaimana ayat ini berkata, "Sema Israel, dengarlah Israel." Tapi kemudian di ayat selanjutnya memang harus mengasihi Tuhan Allah seperti kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya, segenap jiwamu. Itu ada di Ulangan 6 ayat 5. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kutipan dari Imamat 19 ayat yang ke-18. Artinya orang ahli Taurat ini betul-betul mengutip apa yang tertulis di Taurat. Dia mengerti betul inti poin dari Taurat. Dia mengerti betul bagaimana caranya jalan ke dalam hidup atau keselamatan.
Dia tahu caranya, ya. Makanya ketika dia bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, seperti ayat 27 kita sudah bilang, ayat 28 Tuhan Yesus tidak menyangkal. Tuhan Yesus bilang apa? Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Jadi apa yang disampaikan oleh orang Farisi itu betul. Tuhan Yesus bilang, jawabmu itu benar. Jadi orang Farisi dengan segala pengetahuan dia tentang Taurat, dia ngerti supaya dia hidup apa yang harus dilakukan, dia ngerti. Tapi ayat 28 juga bagian B, satu hal yang menohok orang Farisi atau ahli Taurat ini, yaitu apa? Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Perbuatlah demikian. Ini satu statement Tuhan Yesus yang menohok ahli Taurat. Kenapa? Ya, jawaban Anda benar. Hanya satu yang kurang, yaitu apa? Perbuatlah demikian, ya. Tuhan Yesus tidak bilang begini, ya jawabanmu benar, kamu akan hidup. Tidak. Ya jawabanmu benar, satu yang kurang. Perbuatlah demikian. Perbuatlah seperti apa yang kau tahu. Perbuatlah seperti yang Taurat ajarkan. Perbuatlah seperti yang kau pelajari, maka engkau akan hidup. Banyak di antara kita tahu betul, tahu bagaimana Tuhan itu Tuhan yang cemburu, Tuhan yang tidak mau kita mengasihi orang, mengasihi sesuatu lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Saya bicara begini, Anda yang mendengar bilang, sudah tahu, ya. Engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu, gak ada yang lebih dari Dia. Saya yakin dari Anda yang mendengar tidak ada yang berkata, oh saya baru tahu. Enggak, ya. Pasti Anda bilang, sudah tahu. Tiap minggu dengar khotbah pendeta omong begitu, ya. Kita harus mengasihi Tuhan, tahu. Tapi problemnya seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat. Perbuatlah demikian, itu yang kurang, ya. Kalau bicara teolog, pintar. Bicara tentang teori Calvinis, ya, pintar sekali, ya. Teori-teori akhir zaman, luar biasa. Bahkan ada hitungannya. Nanti tahun sekian Tuhan Yesus akan hadir. Bukankah ini akhir zaman? Bicara debat masalah chip yang dipasang di dahi, dipasang di tangan, dan lain sebagainya. Dengan fakta-fakta ilmiah, luar biasa. Pintar, ya, mungkin gelarnya profesor, doktor, kalkulator, nggak tahu. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Atau kita hanya ngerti, kita hanya pintar debat, kita hanya pintar membenarkan apa yang kita lakukan dengan ayat-ayat yang kita tahu, karena kita orang-orang yang mengerti kitab suci. Saya berkata ini untuk kita sebagai hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak para ahli teolog, mereka ngerti, ya, tapi mereka tidak mau berbuat demikian, tidak mau berbuat apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab, ya. Mereka tahu bahwa kita nggak boleh berharap kepada manusia, tetapi pada kenyataannya kita tetap berharap kepada manusia, ya. Maksud saya itu, makanya Tuhan Yesus kasih statement yang betul-betul menohok. Kamu benar, jawabanmu benar, tapi satu yang kurang, perbuatlah demikian, ya. Itulah mengapa sekali lagi saya pernah bilang bahwa orang bertanya tidak selalu ingin menerima jawabannya. Dia ingin dapat pembenaran. Dia ingin, bahkan dikatakan di ayat 25, dia ingin mencobai Tuhan Yesus. Dan ketika jawaban Tuhan Yesus, ya Anda benar, perbuatlah demikian, satu yang kurang, kamu belum melakukannya. Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, menarik, ya. Bukankah Tuhan tadi sudah bilang jawabanmu benar? Ngapain ayat 29 berkata untuk membenarkan dirinya? Karena sekali lagi,
Dia tertohok dengan statement Tuhan Yesus, perbuatlah demikian. Satu yang kurang, engkau belum melakukan itu, ya. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu, ahli Taurat ini berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Kurang lebih kalau dalam bahasa sehari-hari, ketika Tuhan bilang kepada, nggak usah jauh-jauh lah, saya saja deh, Samuel, perbuatlah demikian. Kamu ngerti firman Tuhan, perbuatlah demikian. Kamu tahu harus perpuluhan, buatlah demikian. Kamu tahu harus mengasihi sesamamu, perbuatlah demikian. Lalu saya menjawab, siapa Tuhan yang harus saya kasihi? Itu siapa Tuhan sesamaku manusia? Itu seperti pertanyaan, Tuhan, aku tuh sebetulnya mau mengasihi, tapi nggak ada orang yang aku kasihi. Maksudnya nggak ada orang yang bisa aku kasih, gitu ya. Seperti contohnya begini ya, ampunilah musuhmu. Susah banget ya. Ampunilah musuhmu, gitu ya. Terus kita bilang, Tuhan, aku nggak punya musuh. Nah, kurang lebih begitu ya. Kasihlah istrimu. Tuhan, aku nggak punya istri, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika Tuhan bilang perbuatlah demikian, dia balik nanya, bukannya saya nggak mau mengasihi sesama manusia Tuhan, bukan. Tapi siapa? Nggak ada yang sesama manusia, gitu. Menurut konsep dia. Makanya dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Ya, ini di statement ini dilontarkan oleh ahli Taurat untuk membenarkan dirinya. Saya bukannya nggak mau melakukan firman Tuhan, bukan. Tapi nggak ada kesempatan. Saya bukannya nggak mau melayani Tuhan di gereja, tapi memang sama Pak Pendeta saya nggak dikasih tugas, gitu. Saya bukannya nggak mau daftar ke panitia, tapi ya memang Pak Pendeta tuh deketnya sama orang-orang itu aja, gitu ya. Saya bukannya nggak mau pelayanan PAW, tapi ada banyak tapi. Ini untuk membenarkan apa yang kita lakukan, karena kita tahu kita harus melayani Tuhan. Dan kenapa nggak melayani Tuhan? Kita kasih 1001 alasan supaya kesannya kita benar, kesannya keadaan yang salah, kesannya Pak Gembala yang salah, kesannya gereja yang salah, kesannya orang tua yang salah. Saya mau pelayanan, orang tua nggak ngizinin, ya. Jadi intinya banyak hal yang kadang-kadang kita ngerti, seperti ahli Taurat ini ngerti betul apa yang harus kita lakukan. Problemnya kita belum lakukan, kita nggak lakukan itu. Dan ketika Tuhan tegur, jawaban kita ada 1001 alasan. Dan yang menarik, Tuhan jawab ini dengan sebuah perumpamaan. Saya yakin kisah orang Samaria yang baik hati kita sudah tahu hal ini ya. Kalau saya percepat, ada orang yang turun dari Yerusalem, kemudian ketemu perampok, dipukulin habis-habisan, lalu lewat orang imam besar, seorang imam lewat nggak nolongin, orang Lewi lewat nggak nolongin, terakhir orang Samaria lewat nolongin. Terus Tuhan Yesus tanya di ayat yang ke-36. Siapakah di antara ketiga orang ini, maksudnya imam, orang Lewi, dan orang Samaria, ya? Siapakah di antara orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 37, jawab orang itu, jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, sekali lagi, pergilah dan perbuatlah demikian. Artinya jawaban orang ini betul. Artinya ayat 36, pertanyaan ayat 36 dijawab dengan cantik di ayat 37. Bukan Tuhan Yesus memang yang jawab, tapi jawaban ahli Taurat ini benar. Jawabannya apa? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Kadang-kadang keengganan kita untuk melakukan
apa yang Tuhan Yesus suruh, apa yang Alkitab suruh, bukan karena nggak ada kesempatan. Bukan karena nggak ada kesempatan untuk mengasihi orang, atau nggak ada kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang yang dikasihi, maksudnya ketemu dengan orang-orang yang perlu dikasihi. Gampangnya gini lah, kan Tuhan Yesus kan bilang, kasihilah sesamamu manusia. Saya tak bilang, nggak ada, semuanya kaya. Teman-teman saya tuh kaya, semuanya nggak perlu dikasihani. Saya mau kasih beras, semua orang udah punya beras. Saya mau kasih tempat tinggal, semua orang sudah punya tempat tinggal. Lah, kurang lebih begitu. Tapi firman Tuhan berkata, sebetulnya kenapa engkau tidak mau melakukan mengasihi? Ini konteksnya mengasihi sesama manusia. Bukan perkara nggak ada yang tanda kutip perlu dikasihi, perlu dikasihani maksudnya. Tapi konteksnya karena orang Farisi ini, karena ahli Taurat ini tidak punya belas kasihan. Makanya Tuhan tanya, orang yang mana yang adalah sesama? Dan jawabannya adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Sebetulnya kalau kita mau jujur, ketika kita melihat orang yang perlu dikasihani, banyak di antara kita bukan mendekat, tapi menjauh. Ketika ada orang-orang yang perlu bantuan, kita seakan-akan memalingkan wajah supaya nggak lihat gitu. Kemudian ketika ada orang yang menegur, kok kamu nggak tolong dia? Sorry, aku nggak ngerti, aku nggak lihat. Padahal lu tahu, lu lihat. Hanya dengan sengaja engkau memalingkan mukamu sehingga engkau nggak lihat dia. Ya. Problemnya apa sih? Problemnya bukan kesempatan untuk mengasihi sesama itu nggak ada, tapi problemnya karena engkau tidak punya belas kasihan. Ini problemnya. Ketika engkau tahu jelas di dalam firman Tuhan, engkau harus memberitakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku. Engkau nggak mau bergerak, kenapa? Karena engkau melihat, nggak perlulah ya. Sebelah rumah saya nggak perlulah dikasih Injil, nggak perlu disampaikan firman Tuhan, nggak perlulah. Kenapa sih engkau bilang nggak perlu? Karena engkau tidak punya belas kasihan. Bukankah kita sudah diajarkan tanpa Yesus manusia di hadapan Tuhan itu berdosa? Apakah engkau nggak kasihan dengan kedua orang tuamu misalnya, yang baik sekali dengan engkau, perhatian sekali dengan engkau, tapi mereka belum terima Yesus? Coba, kenapa engkau tidak mau kenalkan Yesus kepada mereka? Karena sederhana, engkau kurang belas kasihan. Ngerti nggak harus menginjil? Ngerti, ya. Hanya alasan yang membuatnya engkau tidak bergerak. Ketika engkau mengerti tentang PAW timnya ini sedikit, nggak banyak. Tim pemusiknya nggak banyak. Tim WL-nya nggak banyak. Bukannya engkau mau terjun untuk membantu karena engkau punya skill itu, tapi engkau memalingkan mukamu dan berkata, enggak, susah masuk PAW itu. Wah, Pak Pendeta itu kasih aturan begini, begitu. Ya nggak usah ikut. Saya nggak mau ya. Bukannya saya nggak mau, tapi nggak bisa begini. Ada banyak alasan. Tapi yang jelas Anda tidak lakukan hal itu karena apa? Karena engkau tidak punya belas kasihan. Udah itu aja. Kalau engkau punya jiwa pelayanan, apapun engkau lakukan. Ya, minggu yang lalu kalau nggak salah saya bicara tentang cinta. Kalau engkau sudah cinta, nggak akan ada banyak masalah. Alasan itu akan hilang dengan sendirinya. Hujan deras, petir menyambar, engkau tetap jemput kekasihmu karena engkau cinta. Tapi kalau engkau nggak cinta, akan ada banyak alasan untuk tidak menjemputnya. Ya, jadi problemnya bukan kesempatan untuk melakukan firman Tuhan yang nggak ada, tetapi problemnya kita nggak punya belas kasihan. Dan karena itu Tuhan bilang, ini problemnya.
lu gak punya belas kasihan. Sebetulnya ada banyak orang yang adalah sesamamu manusia. Ada banyak orang yang perlu bantuan kita. Ada banyak orang yang perlu perhatian kita. Ada banyak orang yang perlu doa kita. Tetapi karena kurangnya belas kasihan, boro-boro bantu seperti orang Samaria yang betul-betul membantu, keluar uang dan lain sebagainya. Tetapi bahkan mendoakan nama-nama orang-orang yang ditulis di dalam hati kita oleh Tuhan, itu pun gak kita lakukan. Kenapa? Kurangnya belas kasihan. Karena itu malam hari ini kita diingatkan, kita sudah tahu tentang firman Tuhan, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Problemnya kita perlu melakukan itu. Gak hanya ngerti teori, tapi kita perlu melakukan. Makanya perbuatlah demikian, bahkan ditulis 2 kali dalam perikop ini. Karena Tuhan mau kita melakukan. Dan bagaimana kita melakukannya? Gak usah bingung. Perbanyak belas kasihan. Ketika belas kasihan itu ada banyak cara untuk kita bisa melayani, mengasihi orang lain. Gak perlu nunggu mereka minta kita, tapi belas kasihan muncul dari diri kita untuk membantu orang lain. Di saat pandemi seperti ini, saya berharap belas kasihan kita semakin bertumbuh. Ketika belas kasihanmu bertumbuh, maka serta-merta ada tindakan yang keluar. Semakin besar belas kasihanmu, semakin besar engkau bisa memberi. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini juga ulang tahun dari Yeremia, ya. Siapa sih Yeremia? Yeremia itu putranya Pak Nardi, ya, yang bungsu, ya. Ulang tahun yang ke-15 kalau nggak salah hari ini, ya. Kita akan berdoa untuk Yeremia, ya. Saya panggil Yer, ya. Kita akan bagi doa untuk Yer, sekaligus doa untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak jadi ahli Taurat saja. Kami tidak hanya mengerti tentang firman Tuhan, kami bisa berdebat dengan berbagai macam ayat, tetapi yang jauh lebih penting, kami melakukan apa yang Tuhan mau. Berikan kami hati yang penuh kasih, penuh belas kasihan, sehingga kami bisa melihat tuayan-tuayan yang ada di sekeliling kami. Kami bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu banyak yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur karena hari ini adalah hari ulang tahun Yeremia. Biarlah Engkau yang berikan anak ini pertumbuhan yang semakin dewasa, pemikiran yang semakin matang. Kami juga berdoa untuk studinya. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang diperlukan ke depan. Kami yakin masa depan Yeremia berada di tangan Tuhan dan Engkau sedang mendesain sesuatu yang indah buat Yeremia. Engkau yang berkati anak ini, berikan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Nardi dan Bu Nardi. Engkau sudah menitipkan Yeremia di tengah-tengah keluarga ini. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan mencukupkan segala yang diperlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau sudah menciptakan Yeremia 15 tahun yang lalu. Dan kami yakin dan percaya seperti Engkau sudah menggandeng ke tangan kami semua sampai hari ini, Engkau pun juga akan menggandeng tangan Yeremia. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk kondisi yang ada. Walaupun ada banyak kekacauan yang kami dengar berkenaan dengan suhu politik dan lain sebagainya, tetapi kami ada sebagaimana kami ada, tidak terlepas dari campur tangan Tuhan yang luar biasa. Siap kami melayani Tuhan, siap kami menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.